Baik, perkenalkan nama saya Ulegi Paslivan dengan NIM 120164325. Kali ini saya bakal mempresentasikan tentang Quality Management System, di mana saya melakukan ini untuk mengganti nilai UTS saya sendiri. Baik, masuk pada slide pertama, yaitu adalah pengertian proses dan sistem. Apakah pengertian proses dan sistem? Nah, untuk proses itu sendiri serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output dari kegiatan ini yang membutuhkan alokasi sumber daya seperti manusia maupun material. Nah, input outputnya itu berarti daya nyata seperti peralatan atau bahan atau komponen atau tidak berwujud seperti energi maupun informasi. Nah, keluaran juga bisa tidak diinginkan seperti limbah maupun polusi. Itu adalah input atau output dari sebuah proses. Nah, contohnya dari program komputer yang sedang dieksekusi. Nah, terus tergantung pada sistem operasi atau SO. Nah, proses ini dapat terdiri dari beberapa benang atau eksekusi yang mengeksekusi instruksi bersama. Nah, itu contohnya. Terus masuk pada sistem. Nah, sistem itu merupakan pengelompokan objek-objek yang dipersatukan oleh bentuk interaksi yang saling tergantung atau tetap. Nah, jadi sistem itulah sekelompok unit berbeda yang dikombinasikan dengan sedemikian rupa oleh alam ataupun seni hingga membentuk keseluruhan yang integral dan beroperasi, bergerak, atau berfungsi dalam suatu kesatuan. Itu menurut Jackie R. John. Nah, contohnya itu dari sistem, itu ada sistem layanan informasi seperti Igrasias. Nah, itu layanan informasi akademis dari kampus dapat memungkinkan bagi para mahasiswa untuk memperoleh data-data akademis serta mendaftar mata kuliah yang akan diambil pada setiap semester. Dengan adanya sistem informasi seperti Igrasias, ini dapat memudahkan para mahasiswa untuk setiap kepentingannya, seperti ketika mengisi KRS, ketika tidak perlu berangkat ke kampus. Nah, itu contoh dari sistem. Nah, lanjut. Nah, apa sih input dan output beserta contohnya terkait leadership, fact decision making, proses approach atau improvement. Nah, di sini bakal kita jelaskan. Nah, untuk input dan output terkait leadership itu ini juga merupakan prinsip yang tidak berubah dari prinsip-prinsip manajemen mutu pada ISO 9001/2008. Kaitannya dengan manajemen mutu, prinsip ini kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan di semua level organisasi harus mempunyai kesatuan, tujuan, dan arah, serta menciptakan kondisi di mana setiap pegawai terlibat dalam mencapainya sasaran mutu organisasi. Nah, contohnya itu seperti pada sebuah organisasi itu memiliki seorang kepala bidang atau leader dari tiap-tiap departemen untuk membangun dan menjalankan visi dan misi pada departemen itu sendiri untuk mendapatkan goals-nya itu. Nah, lanjut pada fact decision making. Itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Prinsip ini menggantikan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip pendekatan faktual untuk mengambil keputusan, seperti factual approach atau to decision making. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap organisasi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi data dan informasinya. Nah, lanjut pada proses approach. Nah, proses approach itu sendiri memiliki prinsip, ini termasuk prinsip yang tidak berubah dari prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001/2008 hanya bisa pada ISO 9001/2008. Prinsip ini disebut sebagai prinsip pendekatan sistem atau sistem approach. Nah,
prinsip pendekatan sistem atau sistem approach dianggap memiliki kesamaan dengan pendekatan proses, sehingga prinsip pendekatan sistem dianggap bagian dari pendekatan proses. Prinsip pendekatan proses mempercayai bahwa suatu proses hasil dapat menjadi lebih efektif dan efisien ketika kegiatan-kegiatan yang dikelola menjadi satu proses yang saling terkait dan berfungsi sebagai sistem yang konektif. Nah, lanjut kepada improvement. Nah, ketika di sini improvement itu adalah memiliki prinsip yang perbaikan menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan organisasi harus memiliki fokus perbaikan yang berkelanjutan. Nah, hal ini dikarenakan tidakkan perbaikan dapat mempertahankan tingkat kinerja organisasi dan dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam kondisi internal dan eksternal organisasi, serta dapat menciptakan peluang baru. Nah, contohnya seperti sebuah organisasi memiliki goals yang sama, tetapi dengan cara yang tiap tahunnya itu memiliki cara yang berbeda atau seni untuk mencapai goals-nya tadi itu sendiri. Sebab karena ketika kita melakukan perubahan, maka hasil goals makin lebih baik. Baik, lanjut pada persamaan dan perbedaan quality system dengan business management excellence mengenai fungsi dan komponennya. Nah, di sini quality management itu adalah susunan dan pengaturan dari seluruh aktivitas yang bertujuan menghasilkan kualitas organisasi. Sebuah pernyataan mengenai tujuan dan aturan untuk menghasilkan kualitas harus dibuat oleh organisasi atau departemen yang berkaitan oleh direktorat atau dari lembaga. Nah, maksudnya itu quality management yang baik mensyaratkan implementasi pada level berikutnya, yaitu seperti quality assurance. Berdasarkan definisi dari ISO, quality assurance adalah the assembly of all the plan and systematic action necessary to provide adequate confidence of the product, process, or service will satisfy give quality requirement. Nah, hasil dari usaha-usaha peningkatan mutu diperiksa oleh seseorang yang independen kerjanya. Sedangkan bagian penting dari quality control adalah quality assessment. Nah, quality assessment dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memverifikasi apakah aktivitas quality control efektif, dengan kata lain evaluasi dari produk itu sendiri. Nah, mungkin sekian untuk presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.